wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad bin Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis sadaqallahul azim. Sebelum saya lanjutkan, suara saya jelas? Lampu mati jelas? Muka tak jelas tak apa-apa, yang penting suara jelas. Jelas? Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Langsung aja ibu-ibu, azan jam berapa? 3:16. Oke, masih cukup waktu 30 menit kita untuk belajar sebentar. Saya hanya membahas yang ringan saja. Belum saya bahas di hari ini. Kita akan membahas tentang amalan apa saja yang bisa kita lakukan di hari Jumat. Oke, kita mulai ibu-ibu ya. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari Jumat itu adalah hari lebarannya orang Islam, lebarannya mingguan orang Islam. Kita ini ada lebaran mingguan, ada lebaran tahunan. Kalau lebaran mingguan kita itu adalah hari Jumat. Itu sebab kita tidak dianjurkan berpuasa Jumat sendiri, kecuali kita puasa Daud. Jadi kalau puasa Jumat, puasa juga Kamis atau Sabtu. Kalau puasa Sabtu, puasa juga Jumat atau Minggu. Jadi Jumat itu harus digandeng. Karena kalau Jumat itu dibiarkan sendiri, itu artinya sama dengan kita berpuasa di hari lebaran kita sendiri. Sementara ada beberapa jadwal haram puasa. 1. Idul Fitri, betul? 2. Idul Adha, betul? 3. Hari Tasyrik, betul? Kapan hari Tasyrik? Lebaran kedua, lebaran ketiga, lebaran keempat saat Idul Adha. 4. Haram puasa hari Syak. Kapan itu hari Syak? Sehari menjelang Ramadan. Jadi tidak bisa lagi ganti puasa sehari menjelang Ramadan, nggak boleh. Kemudian haram puasa setiap hari berturut-turut. Setiap hari, saking rajinnya puasanya tiap hari, nggak bisa. Maka puasa itu maksimal cuman sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Namanya adalah puasa Daud. Balik kepada hari Jumat. Hari Jumat adalah hari lebarannya orang Islam. Maka di hari Jumat amal akan dilipat gandakan dan kemudian doa akan diijabah. Banyak hal yang tidak berpahala di hari lain, tapi berpahala ketika kita berada di hari Jumat. Kita mulai. Apa saja amal yang sangat dianjurkan di hari Jumat? Yang pertama, sangat dianjurkan di hari Jumat adalah kita mandi keramas. Kalau bagi laki-laki, mandi keramasnya itu menjelang sholat Jumat. Kalau kita perempuan, boleh mandi Jumat itu sebelum adzan subuh. Sebelumnya saya jelaskan, hari Jumat dalam Islam dimulai dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Jadi ibu boleh mandi menjelang azan subuh di waktu Jumat. Jadi mandi keramas di hari biasa ibu tak dapat pahala, tapi mandi keramas di hari Jumat dapat pahala sunnah. Sama dengan kayak gini bu, ibu haus, ibu minum air putih biasa tak dapat pahala. Ibu haus, ibu minum air zam-zam dapat pahala sunnah.
Ibu lapar, ibu makan nasi tak dapat pahala. Ibu lapar, ibu makan kurma, ibu dapat pahala sunnah. Ibu gatal-gatal, ibu pakai kanestan tak dapat pahala. Ibu gatal-gatal, ibu kasih minyak zaitun dapat pahala sunnah. Ibu sakit, minum paramek biasa-biasa saja. Ibu sakit, ibu minum madu dan habbatus sauda dapat pahala sunnah. Karena memakan unta, kemudian habbatus sauda, zaitun, zam-zam, itu semua sunnah dalam kita. Itu sama dengan keramas di hari biasa tak dapat pahala, keramas di hari Jumat dapat pahala sunnah. Oke? Yang kedua, cepat kali indah kan? Nah, ini kereta api nih. Ya. Yang kedua, amal yang sangat dianjurkan di hari Jumat adalah ibu memotong bulu-bulu. Bulu apa? Bulu-bulu lah pokoknya. Kalau ada bulu hidung keluar, potonglah bulu itu. Ya kan, kalau ada bulu ketiak, potonglah bulu itu. Mencukur bulu-bulu itu adalah sangat disunahkan di hari Jumat. Oke, lanjut. Yang ketiga, amalan yang sangat disunahkan di hari Jumat adalah memotong kuku. Potong kuku di hari biasa tak dapat pahala, potong kuku di hari Jumat dapat pahala sunnah. Sunnah motong kuku tuh banyak pendapat. Ibu boleh pakai pendapat yang seperti ini juga boleh. Tangan kanan, coba angkat tangan ke atas. Ini tangan kanan potongnya dari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Tangan kiri angkat, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Ditutup dengan jempol kanan dan jempol kiri, itu bisa. Atau dari kelingking sampai kelingking bisa. Mau yang pertama tadi, bagus. Paham? Dari mana tadi? Telunjuk tangan kanan kemana? Ke kelingking. Tangan kiri dari telunjuk ke kelingking. Lalu kemudian tangan kanan jempol dan tangan kiri. Paham sampai sini? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tadi yang dianjurkan adalah mandi keramas, cukur bulu-bulu, potong kuku. Dan kemudian yang keempat, sangat dianjurkan di hari Jumat kita bersih-bersih gitu ya. Bersih-bersih gimana? Ya ngepel lah, bersih rumah ya kan. Ya bersihlah garasi, bersih-bersih. Itu ambillah di hari Jumat. Ada sebagian orang yang di hari Jumat itu dia suka sekali seminggu dia suka bersih-bersih sekali seminggu. Ibu pilih di hari Jumat. Makanya dulu di lingkungan pesantren itu orang banyak libur hari Jumat. Pesantren di hari Jumat lah santrinya gotong royong membersihkan bak mandi, membersihkan kamar pakai piket. Dulu itu hari Jumat. Sekarang sudah harus menyesuaikan dengan negara yang mana di pesantren itu liburnya hari Minggu. Tapi di beberapa negara di Timur Tengah itu mereka itu libur hari Jumat. Seperti di Jordan, ya Palestina itu liburnya di hari Jumat. Karena di sana banyak orang Yahudi Jumat dan Sabtu. Tapi Jumat itu hari libur mereka. Karena di hari Jumat mereka kemudian macam mana mereka ngepel, mereka gotong royong ya, mereka membersihkan lingkungan masyarakat, itu dapat pahala jika dia lakukan di hari Jumat. Oke? Pertama apa tadi? Keramas, potong kuku, bulu-bulu biar gampang. Bersih. Yang kelima, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sangat dianjurkan kalau mau di hari Jumat kita untuk senantiasa membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu kan panjang betul. Boleh diangsur di 3 waktu. Yang pertama, tadi saya katakan Jumat itu kan dari Kamis Maghrib. Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib, itu kan Jumat. Boleh baca Al-Kahfi itu dengan cara apa? 1 trip habis Maghrib, 1 trip besok sehabis sholat Jumat, sehabis zuhur, 1 trip lagi sehabis asar. Boleh. Tapi usahakan untuk menghatamkan Al-Kahfi di hari Jumat. Nah, ada satu cara kalau ibu nggak bisa duduk menghatamkan Al-Kahfi di hari Jumat, caranya adalah ibu baca Al-Kahfi itu di dalam sholat sunnah ibu. Boleh kok. Ibu bentang Quran, cari Quran yang bisa dibaca radius 1 meter. Iya memang iya. Letakkan di atas meja, letakkan Quran di atas itu. Ibu sholat sunnahnya baca Quran, itu boleh. Yang ibu baca adalah Al-Kahfi. 1 lembar.
Jadi ibu khatam Al-Kahfinya di dalam sholat. Kalau bahasa sayanya tidak perlu extra time lagi, tidak perlu nambah waktu lagi, karena ibu mengkhatamkan Al-Kahfi di hari Jumat. Apa manfaatnya? Mengkhatamkan Al-Kahfi di hari Jumat, maka dilindungi kita dari Jumat Sabtu ke Jumat lainnya. Masya Allah. Ibu nggak bisa khatam Al-Kahfi di hari Jumat. Cara yang kedua ada, yaitu hafal 10 ayat pertama Al-Kahfi. Saya ulang, hafal 10 ayat pertama Al-Kahfi. Kalau ibu hafal 10 ayat pertama Al-Kahfi dan ibu baca di hari Jumat, maka apa manfaatnya, fadilahnya? Kita terlindung dari fitnah Dajjal. Masya Allah. Semoga ini ibu-ibu semua rajin ya, amin. Nah, jadi Jumat itu Al-Kahfi atau menghafal 10 Al-Kahfi. Boleh salah satu, boleh dua-duanya. Tapi hafal ini, 10 ini dalam dalil sahihnya dijelaskan ngafal. Kalau yang banyak tadi, seluruh suratnya baca. Kalau yang 10 ayat pertama ngafal. Kalau seluruh suratnya kita baca, terlindungi sampai Jumat depan. Kalau cuma 10 ayat kita baca, terlindungi dari fitnah Dajjal. Masya Allah. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada jemaah bertanya, Ustazah, saya suka membaca Al-Kahfi tiap hari. Jadi saya baca Al-Qurannya Al-Kahfi aja. Boleh nggak? Sebenarnya sih boleh aja. Tapi saya tidak menyarankan. Kenapa? Karena kalau yang ibu baca Al-Kahfi ke Al-Kahfi, taruh Yasin ke Yasin terus, Al-Waqiah ke Al-Waqiah terus, sampai kita pula meninggal. Sayang sekali. Kenapa sayang? Ibu jadi nggak kenal dengan surat Ali Imran, ibu nggak kenal dengan surat Al-Anfal, nggak kenal dengan surat Az-Zuhruf, Ad-Duhan dan lain sebagainya. Jadi kalau saya punya saran adalah ibu coba baca Quran itu tiap hari dari Al-Fatihah sampai akhir. Setiap ketemu hari Jumat boleh diganti dengan Al-Kahfi, gitulah. Baca lagi lanjut, setiap ketemu Jumat ganti lagi dengan Al-Kahfi. Baca lagi jembut lanjut, kemudian setiap Jumat sambung dengan Al-Kahfi. Boleh ibaratnya di pause dulu lah, diganti dengan Al-Kahfi. Tapi jangan tiap hari, sekedar saran. Tapi kalau ibu mau tiap hari juga, ya nggak apa-apa, pahalanya tetap 1 huruf 10 kebaikan. Khusyuk semua belajar ya. Oke, gitu ya. Nah, apa? Kolam ya. Tapi suara jelas ya. Oke, enggak apa-apa, mati lampu tetap belajar. Sampai di mana tadi? Al-Kahfi ya? Al-Kahfi. Amalan Jumat adalah Al-Kahfi. Nomor berapa lagi? Nomor 6. Dianjurkan kita membaca Al-Muluk. Surat Al-Muluk itu boleh dibaca di hari Jumat. Habis Isya boleh, mau tidur boleh. Al-Muluk kan nggak terlalu panjang. Al-Kahfi agak panjang sedikit. Nah, Al-Muluk itu dibaca sebelum tidur ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Apa manfaat fadilah kita baca Al-Muluk? Terutama di hari Jumat, terlindung dari siksa kubur. Siksa kubur itu pedih, Bu. Makanya di samping ibu dianjurkan baca Al-Muluk, dianjurkan baca doa setiap habis sholat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Azabil qabr. Oke, coba semua. Allahumma. Lagi. Lagi. Inni. Lagi. Lagi. Allahumma inni a'udzubika. Lagi. Lagi. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Baca 3 kali setiap habis sholat, atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Itu dibaca. Ya, supaya kita terlindung dari azab kubur, insya Allah. Sebenarnya Bu, kalau ibu mau, nanti kapan-kapan hafal pelan-pelan. Ada 3 doa yang mesti kita hafal.
Pertama, ini saya alihkan sedikit, kita lupakan sekejap tentang Jumat tadi sebentar. Pertama, hafalah surat untuk meringankan sakit sakaratul maut. Itu usahakan hafal. Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Segitu aja cukup lah. Allahumma inni a'udzubika. Bukan azabul kubur. Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Ya Allah, aku berlindung kepada ya Allah, mudahkan aku dalam menghadapi sakaratul. Itu sakaratul mautnya. Setelah sakaratul maut kita kan disiksa tuh di kubur. Maka tambah Allahumma inni a'udzubika min azabil. Itu kuburan. Nanti kan bakal masuk neraka kalau ada dosa. Nah, ditambah yang ketiga, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Mati kubur neraka. Sakit mati siksa kubur neraka. Sakit mati siksa kubur neraka. Nah, itu dia yang paling penting ya. Nah, itu dibaca. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lepaskan, ya, jauhkan aku dari siksa api neraka. Kalau beriman kan Allahumma ajirna. Dari kita makmum boleh nggak baca Allahumma ajirni? Oh, kalau imamnya baca Allahumma ajirna, aminkan saja. Baca Allahumma ajirni. Kalau berimam, imamnya baca Allahumma ajirna. Ya, kita aminkan aja. Kita pula Allahumma ajirni. Nggak usah aminkan aja. Kalau na itu dan untuk semua. Allahumma ajirna minan nar untuk kita semua. Kalau saya bacanya untuk kita semua, ajirna. Kalau ibu doa sendiri, ajirni. Nah, itu artinya kami. Ni itu artinya saya. Ada yang bingung? Nah, jadi kalau imamnya sudah baca Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, amin. Udah cukup kalau berjamaah. Kan ada zikirnya setelah 7 kali dibaca, imam baca Allahumma ajirna, atau kita boleh bilang Allahumma ajirni. Itu bukan zikir, itu doa. Beda doa dengan zikir. Doa setelah sholat itu, ya, kita ndak usah baca, aminkan saja. Kalau subhanallah itu zikir. Berarti itu doa. Berarti zikir dan doa itu. Apa beda zikir dengan doa? Kalau zikir memuji Allah, kalau doa minta sama Allah. Subhanallah, maha suci Allah, itu zikir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu zikir. Tapi kalau Allahumma ajirna minan nar, itu doa. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa api. Kalau imamnya baca itu bagus. Berarti ibu tinggal aminkan sama anggu-anggu aja. Karena ketika imamnya udah bilang Allahumma ajirna, itu kita sudah kena, Bu. Kecuali bu doa sendiri di rumah, boleh pakai Allahumma ajirni. Oke? Pertama apa tadi amalan hari Jumat? Keramas, potong kuku, bulu-bulu, bersihkan rumah, baca Al-Kahfi, semuanya. Hafal Al-Kahfi 10 ayat pertama, kemudian Al-Muluk. Oke? Nomor 8. Al-Kahfi dibaca sampai habis, Al-Muluk hafal 10. Itu poin beda. Boleh pilih. Oke? Berarti nomor 8 lagi? Oke? Nomor 8. Kalau mau ziarah kubur, dianjurkan di hari Jumat. Nah, jadi apa hukum wanita ziarah kubur? Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadruha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baginda Nabi pernah bersabda, dulu aku melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan wanita ziarah kubur. Jadi ibu kalau mau ziarah, caranya gimana? Ibu ambil wudu. Setelah ibu ngambil wudu, pakai pakaian yang tidak mencolok. Jangan tinggi kali pula sasa ibu, tebal pula lipstik ibu. Lalu kemudian ibu masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan assalamu alayka ya ahlal kubur. Assalamu alaikum ya ahlal kubur. Lalu ibu masuk, oke?
Lalu siapa yang ibu kunjungi di situ? Kalau yang dikunjungi makam orang tua ibu perempuan, tambah untuk dia khusus. Assalamu alaiki ya ahlal kubur. Dah? Setelah itu ibu bersih-bersihkan kuburannya. Kalau ada sampah, aqua, ilalang, ibu bersihkan. Lalu kemudian apa yang ibu lakukan? Ibu zikirlah. Ibu baca Al-Fatihah kek. Lalu kemudian ibu baca kek semacam ayat kursi. Ibu baca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Pokoknya yang ibu hafal aja lah. Ya. Lalu ibu lanjutkan doa pakai bahasa Indonesia. Oke? Nah, kalau ibu hafal takbir ketiga dan takbir keempat sholat jenazah bagus dibaca. Allahumma fillahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Tambah lagi, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum. Tambah lagi, Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Payah ngafalnya ustazah bahasa Indonesia gila. Ya Allah, lapangkan kubur orang tuaku, ringan berhenti malaikat menyiksanya. Ternyata ini wajahnya tadi ya. Hidup lampunya ya. Ya Allah, lapangkan kuburan orang tuaku, ringanlah sisa kuburnya, berhentilah malaikat menyiksanya, dan seterusnya. Ziarah kubur dianjurkan di hari Jumat. Ibu sekali seminggu nggak apa-apa. Ziarah kubur tidak lama-lama, tidak apa-apa. Yang penting sering. Oke? Lanjut sikit lagi. Lanjut sikit lagi. Amalan yang sangat dianjurkan di hari Jumat adalah berzikir. Ada sebagian orang yang tadi nanya kepada saya, Ustazah, bagusnya saya baca ayat ruqyah itu kapan? Bagusnya ayat ruqyah dibaca di hari Jumat. Bu, kalau di antara ibu ada yang hati tak tenang saat tidur, rasa diimpit-impit saat tidur, termimpi-mimpi saat tidur, gelisah-gelisah tak penentu, maka ibu bisa membaca ayat-ayat ruqyah. Namanya adalah ruqyah mandiri. Bagaimana caranya? Pertama, ibu ambil wudhu dulu. Kalau di hari Jumat, oke, bagus. Di hari lain boleh juga. Ibu ambil wudhu dulu, lalu tutup aurat dengan sempurna. Makasih. Lalu tutup aurat dengan sempurna. Saya ulang ya. Ambil wudhu dulu, lalu tutup aurat dengan sempurna. Lalu bentangkan sejadah. Kalau ibu mau dengan wasilah air, ambil air putih, letakkan di atas sejadah ibu. Lalu ibu bacalah ayat-ayat ruqyah. Ayat ruqyah itu banyak. Saya sampaikan yang gampang saja. Pertama, Al-Fatihah. Kedua, ayat kursi. Yang ketiga, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Kita anggap satu paket. Yang keempat, Al-Baqarah 1-5. Yang kelima, Al-Baqarah 284 sampai 286. Ibu baca, lalu kemudian ibu ambil air dan ibu minum. Itu namanya wasilah ruqyah mandiri kalau mau dilakukan dengan sendiri. Terlalu cepat? Enggak kan? Ambil wudu, bentang sejadah, sediakan air, lalu kemudian ibu lakukan bacaan Al-Quran, Al-Fatihah, ayat kursi, trikul, kemudian Al-Baqarah 1-5, Al-Baqarah 284 sampai 286. Lalu ibu minum airnya dan ibu baca solawat. Masya Allah. Kalau mau ruqyah mandiri. Tapi kalau tidak mau kayak gitu, cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dizikirkan saja. Ibu lagi galau-galau, deg-degan gak jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. It's okay, cukup. Dah? Nomor 10. Di hari Jumat, ibu insya Allah doa kita mustajab. Jadi banyaklah ibu berdoa, kita berdoa semua di hari Jumat. Apalagi antara azan dan iqamah, doa kita mustajab. Bayangkan antara azan dan iqamah doa mustajab, plus hari Jumat pula. Double mustajab doa. Hujan pula.
double mustajab doa. Di masjid pula kita posisi, double lagi mustajab doa. Makanya saya pengen jemaah saya itu menulis setiap apa yang kita inginkan, supaya kalau kita ketemu di hari Jumat, kita senantiasa berdoa. Doa itu kalau mendadak, kita tidak bisa ingat. Antara azan dan iqamah, otomatislah kita berdoa. Saat hujan lebat, otomatislah kita berdoa. Saat petir berbunyi, otomatislah kita berdoa. Ketemu hari Jumat, happy kita, bahagia kita, senang kita berdoa di hari Jumat. Catatlah doa itu. Catat doa kita pertama, ibadah kita mau diapain. Ya Allah, saya masih susah bangun tahajud, bangunkan saya. Saya masih susah untuk puasa sunnah, mudahkan saya. Saya masih susah untuk bangun malam, mudahkan saya. Ibadah didoakan. Yang kedua, doakan akhlak kita. Ya Allah, saya masih suka marah-marah, mudahkan saya. Saya masih suka ghibah, tapi kan enak ya Allah, keluarkan saya dari dosa ghibah. Saya masih suka ngeluh ya Allah, ya maafkan saya, dan seterusnya. Yang ketiga, doakan rezeki kita. Dan yang keempat, doakan orang lain di sekitar kita. Doa di hari Jumat, insya Allah doa kita mustajab. Sebagai penutup, supaya ganjil poin kaji kita pada sore hari yang berbahagia ini adalah perbanyak sedekah Jumat barokah. Sedekah tidak hanya dengan uang. Kalau ibu tak punya uang, kalau kita berkaca daripada perempuan-perempuan yang ada di Palestina, yang ada di Jordan, subuh itu mereka buat teh. Teh berapa lah, cuman pakai air. Lalu mereka ke masjid, ambil cerek, sediakan gelas-gelas kecil, kasih ke orang-orang, halal, 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 teh. Nggak harus pakai duit, tapi di hari Jumat dilakukan. Nggak harus sedekah sembako. Menurut ibu, mungkin menurut kita bisa jadi mahal dan seterusnya. Buat teh, buat kopi, air putih hangat, bawa ke masjid. Cari orang-orang yang sholat subuh di masjid, halal, 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 masya Allah. Ya, jadi lebih sedikit tapi terus, lebih baik daripada banyak tapi putus. Pelan-pelan istiqomah melakukannya. Jangan semua langsung 11 dilakukan. Paniang kapal beko. Ya pokoknya sebulan ini aku mau sedekah aja dulu. Atau bulan ini aku mau ziarah dulu. Bulan ini aku mau memperbanyak Al-Kahfi dulu. Bulan ini saya mau memperbanyak Al-Muluk dulu. Itu bisa. Oke? Nah demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Ala hazihinniyah Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana Nabi salam wa dakhalnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhiru, wa in kana qalilan fakathirhu ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati